Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua mau bahas dua pertandingan Premier League. Dua pertandingan pertama dari Manchester City dan juga Arsenal. Ya, ini menurut gua dua tim yang musim ini menjadi kandidat kuat menjadi juara dari Premier League. Bukan omong kosong, tapi secara kesiapan, secara squad, secara pelatih, secara kematangan, mereka ini sudah di tahap yang berbeda dibandingkan tim-tim lain di Premier League. Oke. Nah, kita bahas dulu pertama dari Manchester City bertandang ke markas dari Burnley. Tim promosi juara dari Championship musim lalu dan dilatih oleh muridnya Pep Guardiola, mantan pemain Manchester City, bahkan mantan kapten, yaitu Vincent Kompany. Oke. Dan Burnley ini memang mayoritas dari skuadnya ini diisi oleh pemain muda. Pemain muda yang bahkan mungkin kalian ini baru kenal ini nama-namanya. Yang terkenal mungkin kipernya, Trevor. Ini kiper Inggris di Euro kemarin. Yang cukup terkenal. Itu pun terkenalnya karena Euro. Ya kan, bukan karena dia di Burnley. Sisanya ya, kalau lihat dari skuadnya tidak ada pemain-pemain yang berpengalaman. Sedangkan Manchester City turun dengan hampir full team. Ya, City turun di atas kertas 4-2-3-1, tapi yang seperti yang kita tahu ujung-ujungnya akan bermain dengan 3-2-4-1. Ederson di belakang ada Walker, Akanji Ake dengan Rico Lewis. Di tengah ada Rodri dan juga Kevin De Bruyne. Alvarez di belakang Haaland, Foden di kiri dan Bernardo Silva di kanan. Di lapangan itu biasanya Lewis dan Walker itu bertukar atau bergantian mengisi posisi di tengah. Kevin De Bruyne sebagai playmaker, Alvarez ya bergantian dengan Kevin De Bruyne. Ya, dua di belakang si Haaland. Bernardo Silva dan Foden seperti biasa di sayap. Nah, Burnley bermain dengan 5 back, 5-4-1. Ya, nggak ada salahnya. Karena mungkin Kompany ya sadar dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Maka dari itu mereka bermain defensif secara formasi. Tapi yang gue terkejut adalah mereka berani bermain press, berani bermain high press. Ya, mereka tidak menunggu. Ya, walaupun mereka kebobolan cepat. Ya, ini mungkin faktor kebobolan cepat juga ya di menit 4. Sudah kebobolan dan Erling Haaland lagi yang menciptakan gol. Setelah itu mereka berani keluar, berani press. Ketika City pegang bola di belakang, beberapa kali City pun kesulitan untuk keluar dari pressingnya Burnley. Dan mereka berani untuk bermain menyerang. Walaupun kembali karatan. Karena apa, kualitas pemain. Itu gue gak bisa salahkan Kompany. Tapi secara niat, secara gaya permainan itu sudah terlihat. Burnley ini gak kayak Nottingham Forest yang nanti gue akan bahas. Itu mainnya bener-bener, aduh, parah banget. Ya, minimal dia tunjukkan bahwa kita bisa fight. Oke, tapi memang kalah kualitas saja. Nah, City sebenarnya nggak ada masalah selama 24 menit mereka 23 menit mereka cukup kreatif, mereka kuasai bola sampailah Kevin De Bruyne cedera. Ini petaka. Ini petaka. Kita nggak ada yang tahu cederanya ini parah atau gimana. Cuman kalau sampai absen 2-3 pekan aja, wah ini ngaruh banget. Kehilangan Gundogan. Sekarang Kevin De Bruyne. Siapa playmaker City? Ujung-ujungnya Bernardo Silva harus ditarik ke tengah kan. Ketika Kovacic masuk, Bernardo Silva yang ditarik ke tengah kan. Nah, di situ kelihatan City hilang kreativitas. Bener-bener ya, kalau gue bilang gerasak gerusuk secara permainan. Ya, Bernardo Silva sendirian di tengah, dia coba untuk jemput, dia coba kreatif, tapi nggak ada partner yang sepadan. Biasanya ada Kevin De Bruyne, ada Gundogan, ada dua pemain minimal yang kreatif. Ini nggak ada. Sehingga yang terjadi, ya Burnley beberapa kali mampu merepotkan, tapi hanya sekedar merepotkan. Finishingnya masih buruk berapa kali di kotak penalti itu mereka kelihatan nggak tajam. Ya, sehingga mereka nggak bisa cetak gol. Malah Haaland 2-0 bisa cetak gol, golnya keren banget ya, that's Haaland gitu. Dia nggak kelihatan City main jelek tapi dia bisa cetak gol, itu nilai plus punya Haaland ya. 2-0, babak pertama selesai, dimarahin kan sama Pep si Haaland, padahal dia sudah cetak 2 gol. Karena apa? Karena City tidak bermain bagus dan Haaland pun tidak bermain bagus walaupun dia menciptakan 2 gol. Nah, ini yang orang terlalu underestimate peran dari Gundogan, tapi kelihatan ketika tidak ada Gundogan di situ, permainan itu kelihatan ada yang kurang.
Sampai babak kedua pun sama. Sampai babak kedua pun sama kasusnya. Dimana ya City kalau kalau dibilang menguasai ball possession iya, tapi mereka tidak ada kreativitas. Ini yang menjadi problem. Harus Rodri bahkan yang menciptakan gol di menit terakhir. Harus Rodri. Nggak di menit 75. Baru 3-0, kill the game. Ya, kill the game-nya pun bukan berarti City bermain luar biasa. Gua mencoba positif. Ini masih game pertama, yang penting menang dulu, yang penting mereka percaya diri meningkat, permainan perlahan bisa diperbaiki. Cuman yang gue takutkan adalah Pep tidak menemukan pemain pengganti dari Gundogan. Dan Kevin De Bruyne cedera, sehingga ini benar-benar ngaruhnya minta ampun. Apalagi soal kreativitas. Menghadapi tim yang low block nanti, ini akan kerepotan City. Burnley tadi malam nggak low block. Mereka nggak parkir bus. Mereka pressing keluar, sehingga space itu banyak. Bayangkan kalau lawan tim yang low block. Kreativitas dari Kevin De Bruyne, kreativitas dari Gundogan musim lalu, itu nggak ada. Nanti makanya Pep kenapa dia mau beli pemain lagi Lucas Paqueta, karena dia nggak percaya Kovacic ini adalah pengganti yang tepat untuk Gundogan. Maka dari itu dia cari pemain lagi kan. Ya, gue rada-rada juga nggak percaya Lucas Paqueta ini bisa menggantikan Gundogan, tapi kan kita nggak ada yang tahu, kita nggak bisa judge. Siapa tahu Pep melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat, potensi di dirinya Lucas Paqueta. Oke, yang penting 3 poin dulu. Secara permainan masih banyak PR, tapi kita akan lihat ya progresnya seperti apa. Terus kita ke Arsenal 2-1 menghadapi Nottingham, main di kandang. Arsenal pun bermain dengan formasi yang sama dengan City. Di atas kertas 4-3-3, tapi di atas lapangan 3-2-4-1. Untuk pertama kalinya Arteta benar-benar 3-2-4-1 dengan 2 DM. Partey dengan Declan Rice. Ramsdale tetap di penjaga gawang, Saliba, Timber di kiri, Ben White. Di tengah ada Havertz dan Odegaard dengan 2 DM tadi, Declan Rice dan juga Partey. Di depan ada Martinelli, Nketiah dan juga Saka di kanan. Nottingham di atas kertas 3-4-3, tapi di lapangan itu kayak 8-2 formasinya. Karena di babak pertama 45 menit, apa yang dilakukan Nottingham Forest? Parkir bus. Benar-benar parkir bus, nggak niat main, nggak niat nyerang, nggak niat cetak gol. Walaupun peluang berbahaya pertama itu diraih oleh Nottingham Forest, ia akan memanfaatkan bagaimana heading dan si Johnson yang mendapatkan peluang depan gawang, finishingnya ya finishing Nottingham Forest. Arsenal kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan yang parkir bus. Siapa yang tidak kesulitan? Siapa tim di dunia ini yang tidak kesulitan menghadapi tim yang parkir bus? Tapi mereka sabar. Ya 20 menit mereka cukup temponya ya cukup lambat, cukup ngantuk, tapi mereka sabar, mereka passing, pindahkan ke kanan kiri, dan akhirnya di menit 26 berbuahlah gol pertama dari Nketiah lewat skill dari Martinelli. Dia tarik 2 pemain, Nketiah dapat space, dia tapping bagus banget, dia shooting, finishingnya bagus. 6 menit berselang Saka cetak gol kedua, 2-0. Arsenal main lebih nyaman, lebih enak, lebih smooth. Mereka bisa memanfaatkan keunggulan itu dengan bermain ball possession, dan di situ kelihatan Nottingham Forest nggak bisa apa-apa. Ya, cuman yang masalah itu penyakitnya Arteta dan Arsenal itu kambuh lagi di pertandingan kali ini. Yaitu di babak kedua, mereka tahu sudah unggul 2-0. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 pilihan. Pertahankan 2-0 atau lu coba cari gol lagi untuk semakin menjatuhkan mental lawan, untuk semakin membuat permainan itu lebih nyaman, lebih aman, dan meningkatkan kepercayaan diri. Atau lu ya udah biarin kita main tempo, kita nggak kill the game. Itu sangat beresiko, dan itu yang diambil Arteta lagi dan Arsenal, squad Arsenal. Di babak kedua mereka drop, mereka kendor secara serangan. Ball possession iya, tapi kendor secara serangan, nggak ada urgensi lagi untuk mencetak gol. Ya mungkin peluangnya mereka dapatkan shooting dari jarak jauh, Declan Rice 2 kali. Satunya pressing, satunya shooting. Dua-duanya bisa di save oleh Turner. Tapi sisanya Saka di babak kedua drop, Nketiah nggak kelihatan di babak kedua, Martinelli pun sampai ya drop di babak kedua, Odegaard pun nggak bisa berbuat banyak di pertandingan kali ini bersama dengan Kai Havertz. Sehingga Nottingham
mendapatkan momentum di babak kedua di menit terakhir 86, 82 sorry, lewat counter Elanga, bam, 2-1. 2-1, bahkan ada setelah itu momentum di mana peluang berbahaya lagi dari Nottingham. Beruntung shootingan dari pemain Nottingham masih melebar. Ya, jadi ini hasil ini walaupun menang, PR-nya itu masih banyak banget. Dan kesalahan dari Arteta musim lalu itu masih diulangi di pertandingan kali ini. Di mana di babak kedua, di mana mereka sudah unggul, di situ mereka kendor. Dan kalau lawannya lebih bagus dikit dibandingkan Nottingham, bisa jadi itu skornya imbang. Bisa jadi disusul. Baru ketika 2-1 mereka, ketika habis itu kena peluang besar, baru situ mereka lebih ngegas lagi. Lu nggak bisa seperti itu. Beruntung ini timnya terlalu lemah. Ya, Nottingham itu terlalu lemah menurut gue. Jadi nggak bisa disamakan. Peluangan tadi nggak jadi gol. Coba timnya lebih besar, timnya lebih kuat. Nah, ini harus menjadi pembelajaran bagi Arteta. Sama seperti City tadi, ini masih match pertama. Gue nggak bisa judge. Gue lihat nanti progresnya seperti apa. Pertandingan demi pertandingan. Apakah kesalahan-kesalahan di pertandingan pertama, Arsenal maupun City itu terulang lagi di pertandingan selanjutnya. Karena itu penting. Ya kalau mereka tidak tidak segera bangkit atau tidak segera menstabilkan permainan mereka, bisa jadi tim-tim lain yang bisa mencuri posisi dari mereka. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini dari Premier League. Kita kembali lagi besok ke review pertandingan lainnya. Salam sepak bola.